Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan materi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Di sini juga saya sudah membuat peta konsep yang pertama, yaitu hakikat IPA. Nah, IPA juga di sini IPA itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta yang terjadi di lingkungan kita hari lepas hari. Yang berikut kita masuk dalam beberapa teori atau kegiatan IPA. Yang pertama, sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini adalah sikap yang memiliki rasa ingin tahu tentang tujuan hidup atau tujuan yang berkaitan dengan alam semesta. Yang berikut proses ilmiah. Proses ilmiah ini adalah proses yang berkaitan dengan alam semesta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikut adalah produk ilmiah. Produk ilmiah ini adalah pemaduan atau cara untuk mengetahui produk-produk yang ilmiah, yang bersifat ilmiah. Dan yang berikut adalah aplikasi. Nah, aplikasi di sini adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui dan melaksanakan teori-teori yang ada dalam kehidupan kita hari lepas. Yang berikut kita masuk dalam peta konsep yang kedua itu, atau pertemuan 2 dan 3 itu adalah teori belajar IPA SD. Nah, teori belajar IPA SD ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, teori Piaget. Nah, teori Piaget ini sudah menuju proses perkembangan anak, di mana anak-anak sudah mulai berkembang dan disitulah di situ di mana anak-anak sudah mulai berkembang, di situ kita sudah mempunyai teori-teori yang berkaitan dengan teori Piaget. Yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget itu juga mempunyai 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap sensori motor, di mana tahap ini mulai dari anak 0 sampai 2 tahun. Di sini anak 0 sampai 2 tahun sudah mempunyai pikiran-pikiran atau bayangan-bayangan tentang pola pikir mereka. Yang berikut adalah tahap yang pertama adalah tahap operasional, yang kedua adalah tahap praoperasional, di mana tahap ini dimulai dari anak umur 2 sampai 7 tahun. Dan di sini tahap ini sudah memulai anak-anak sudah mulai mengetahui dan mengenal berbagai macam warna dan lain-lain. Yang berikut adalah tahap operasional konkret, di mana tahap ini sudah mulai dari anak umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, konkret di sini adalah nyata. Nah, anak-anak sudah mulai mengenal warna yang nyata seperti warna hijau. Nah, warna itu adalah warna hijau dan itu nyata bahwa warna itu adalah warna hijau. Dan yang berikut adalah tahap operasional formal, di mana tahap ini dimulai dari anak umur 11 tahun ke atas. Nah, tahap ini sudah anak-anak sudah mulai mengetahui warna-warna dan sudah mengetahui konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikut kita masuk dalam teori Brunner. Nah, di sini teori Brunner ini, di mana teori ini mengajarkan kita untuk sudah memulai dan mengenal semua cara-cara atau semua cara-cara atau semua yang
yang berkaitan. Nah, teori Brunner ini juga berpengaruh untuk dunia pendidikan, mungkin berpengaruh untuk dunia pendidikan yang lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Yang berikut teori Gagne. Nah, teori Gagne ini sudah mengajarkan kita untuk benar-benar belajar dan benar-benar untuk memaksimalkan hasil yang benar. Artinya untuk kita belajar supaya mendatangkan hasil yang baik dan benar. Nah, yang berikut kita masuk dalam peta konsep yang ketiga atau materi pertemuan 4 dan 5. Di sini materi pertemuan 4 dan 5 ini adalah taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini adalah nama dari seorang ahli yang bernama Benjamin Bloom. Di sini Benjamin Bloom mempresentasikan semua materi ini atau mengemukakan materi ini untuk mempelajari atau mengklasifikasikan tujuan pembelajaran kita yang benar. Nah, ranah taksonomi Bloom ini juga mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah ranah kognitif, di mana ranah ini adalah ranah yang berkaitan dengan intelektual atau cara berpikir yang baik, mungkin cara berpikir yang efektif dan efisien. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang berkaitan dengan cara berpikir yang baik dan benar. Yang berikut adalah ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berkaitan dengan ranah emosional atau emosional kita, sikap kita, perasaan kita, dan cara kita untuk belajar, dan di situ adalah ranah afektif. Yang berikut adalah ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini adalah ranah kemampuan dan ranah keterampilan yang baik, mungkin kemampuan untuk dalam cara berpikir dan ranah keterampilan untuk mungkin siswa dapat berketerampilan seperti menari, memain musik, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang disebut dengan ranah psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan seseorang. Yang berikut kita masuk dalam pertemuan ke-6 atau peta konsep yang keempat, yaitu pembelajaran abad ke-21. Nah, pembelajaran abad ke-21 ini peta konsep yang saya sudah buat. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, berpikir kritis dan pemecahan masalah itu adalah berpikir yang baik, berpikir yang menemukan hal-hal baru, berpikir yang secara kritis atau secara kritik, mungkin seseorang menilai atau mengkritik sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dan juga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini mungkin peserta didik juga dapat memecahkan masalah, dan di samping memecahkan masalah, peserta didik juga mulai mengetahui masalah apa yang terjadi dalam lingkungan kita hari lepas hari. Yang berikut adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini yang kita ketahui adalah bekerja sama atau bergotong royong, mungkin kerjasama dalam kelompok, dalam tugas-tugas yang lain, dan bekerja sama dengan mungkin siswa di sekolah bisa bekerja sama dengan guru, dengan teman-teman, dan bisa bekerja sama juga dengan orang-orang di sekitar untuk membangun keterampilan atau membangun hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita.
Yang berikut komunikasi. Komunikasi ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Maka komunikasi ini harus bertujuan yang baik. Itu adalah komunikasi yang selalu baik. Mungkin dengan di sekolah komunikasi siswa dengan guru harus berjalan dengan baik, dengan sesama, dengan orang tua, dengan keluarga, dan dengan semua orang yang ada. Jadi menurut saya komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin dalam komunikasi untuk bekerja sama dan gotong royong, dan berkomunikasi untuk membuat hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kerjasama yang baik. Baik, yang berikut kita masuk dalam peta konsep yang terakhir atau pertemuan ketujuh. Itu ada kompetisi guru abad ke-21. Nah, kompetisi guru abad 21 ini yang pertama pedagogik. Pedagogik itu adalah memahami karakteristik atau gaya belajar siswa. Mungkin guru atau guru dapat memahami karakteristik dan gaya belajar siswa. Mungkin ada siswa yang gaya belajarnya harus memakai alat-alat internet seperti laptop dan lain-lain, dan ada siswa pun juga ada yang gaya belajarnya untuk memakai hal-hal manual, contohnya buku dan ballpoint. Nah, di situ kita akan mengetahui bahwa pedagogik ini sudah mengetahui gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajar siswa yang memakai alat-alat digital, dan ada siswa juga memakai alat-alat yang non digital atau manual. Yang berikut adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah cara kita untuk berpikir mendalam tentang materi-materi yang sudah ada. Mungkin cara berpikirnya lebih mendalam, lebih mencermin yang banyak atau mendalam untuk lebih cepat memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Yang berikut adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi akhlak yang berkaitan dengan pribadi. Mungkin berpikir secara pribadi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi lainnya, seperti akhlak mulia, yang itu berpikir yang lebih mendalam atau lebih kritis tentang hal-hal yang terjadi dalam alam sekitar kita. Yang berikut adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini sudah berkaitan dengan kehidupan kita hari lepas hari, yaitu bekerja sama dengan sesama, orang tua, masyarakat, dan lingkungan kita. Mungkin bekerja sama yang baik dan bekerja sama yang baik dan belajar dan menghargai orang lain, dan mematuhi semua aturan, dan saling menghargai, saling menghormati, dan yang terpenting adalah gotong royong, yaitu bakti sosial atau kompetensi sosial ini sudah bergantung dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bekerja sama dengan seseorang. Mungkin presentasi saya sudah sampai di sini, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu dosen, karena dengan tugas yang Ibu dosen berikan ini saya dapat mengerti semua materi-materi yang ada. Terima kasih.